Selamat pagi, malam, siang atau sore kepada Bapak, Ibu pengajar dari mata kuliah Komunikasi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Ananda Kusuma, NIM 23 dan dari kelas reguler B. Di sini saya akan membahas salah satu arsitek, mulai dari biografi dan karya-karya dari sang arsitek. Yang yang pertama yang saya bahas, yang terpilih merupakan arsitek yang bernama Krim Koolhaas. Krim Koolhaas merupakan seorang arsitek Belanda yang merupakan salah satu pemenang penghargaan dunia dalam dunia arsitektur yang dikenal dengan Pritzker. Oke. Nah, Krim Koolhaas merupakan arsitek Belanda atau arsitek yang merupakan arsitek yang lahir di Belanda pada tanggal 17 November 1944 di Rotterdam. Yaitu merupakan pasangan dari Anton Koolhaas dan Silende Pietertje Rosenbach. Rem Koolhaas merupakan arsitek yang kontroversial dalam dunia arsitektur. Nama Rem Koolhaas mulai terdengar setelah mendapatkan penghargaan dalam dunia arsitektur yang dikenal dengan Pritzker Prize pada tahun 2000. Dan Rem Koolhaas merupakan salah satu orang yang berpengaruh di dunia. Dalam dunia arsitektur, Rem Koolhaas merupakan sosok seniman konseptual yang ide-idenya terus mengalir. Rem Koolhaas dianggap arsitek yang mempunyai banyak peranan dalam lingkup urban. Dan Rem Koolhaas dianggap salah satu arsitek yang intensif dalam perkembangan isu urban, serta mempunyai pandangan yang tidak konvensional. Oke, setelah itu kita lanjut ke beberapa karyanya. Yang pertama ada Netherlands Dance Theater yang dikerjakan pada tahun 1981 dan selesai pada 1987 di Hague, Netherlands. Setelah itu ada Nexus Housing 1988 yang dibuat pada 1988 dan selesai pada 1991 Fukuoka, Jepang. Setelah itu ada Villa da Lava, yaitu dikerjakan pada 1984 sampai 1991 di Paris, Prancis. Yang keempat ada Educatorium 1992 dan selesai pada 1995 Utrecht, Netherlands. Itu merupakan beberapa karya-karya yang terpilih di atau mendapatkan penghargaan dalam dunia arsitektur, yaitu yang dikenal dengan Pritzker Prize. Nah, di sini saya akan membahas salah satu karya yang mendapatkan penghargaan tersebut, yaitu Educatorium. Educatorium ini merupakan kampus atau perlebaran dari kampus Utrecht di Belanda, yang dimana Educatorium ini dirancang untuk menjadi pusat kampus baru, tidak hanya secara geografis tetapi juga secara sosial. Educatorium dirancang secara khusus sehingga proses sosialisasi, pembelajaran dan ujian akan terjerat satu sama lain, yang mengaburkan batas antara ruang duduk, ruang kelas, dan koridor. Sehingga ada definisi ulang yang konstan tentang apa artinya belajar dalam lingkungan sosial. Nah, ini akan berpengaruh kepada ini merupakan salah satu pengaruh pada desain yang salah satu pengaruh konsep pada karya ini. Ini sejak diselesaikan pada tahun 1997, Educatorium telah menjadi presiden di mana desain tidak hanya dapat meningkatkan proses pendidikan tetapi juga dapat mempromosikan dan mempertahankan metode pendidikan yang baru yang progresif. Ini merupakan salah satu faktor kenapa karya ini mendapatkan penghargaan Pritzker Prize.
Nah, konsep yang pada bangunan ini, desain edukatorium dikonseptualisasikan sebagai bidang yang melipat, membungkus, dan saling terkait satu sama lain dalam bagian kedua bidang tampak berselisih satu sama lain. Ini uh, merupakan transformasi bentuk yang dapat saya tangkap, yang dimana saya tangkap itu merupakan pada proses konseptualisasinya, yaitu dua bidang yang ditransformasikan menjadi satu, yang dimana kalau saya buatkan itu seperti bidang persegi, sesama persegi namun dijadikan satu dan akhirnya disesuaikan kembali, yaitu dengan posisi jendela dan posisi bentuk lengkungnya. Nah, ini merupakan salah satu gambar yang menjelaskan tentang finishing atau penutup pada eksterior atau interior pada bangunan itu, pada bangunan ini, yang dimana pada bagian kiri dan kanannya memiliki jendela yang cukup lebar, dan jendela ini didapatkan dari hasil pembentukan konsep bentuk yang diambil. Setelah itu terdapat lantai parket pada interiornya, yang dimana terdapat salah satu spot yang cukup unik pada bangunan ini, yaitu pada bagian interiornya dibuat secara bukan dibuat secara namun dibuat seakan pada dinding dan lantainya menyatu, yaitu dengan cara membentuk lingkaran ini. Setelah itu terdapat pada area entrance itu terdapat lantai beton yang diekspos, dan sekali lagi terdapat dinding kaca, yang dimana ini merupakan area kafetaria. Oke, itu sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.